Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sahabat da'i milenial dimanapun Anda berada, pemuda dan remaja, sebagai generasi penerus bangsa dan agama, adalah tema yang kita bahas pada kesempatan ini. Globalisasi akan mempengaruhi pola fisik kita, baik di bidang pendidikan maupun di semua aspek. Apabila berbicara tentang pendidikan, maka itu akan menjadi hal yang sangat penting karena akan menyangkut tentang kehidupan dan masa depan dari seluruh generasi penerus bangsa, yaitu generasi muda yang cerdas, yang handal, profesional dan berintelektual, yang akan meneruskan tongkat estafet para pendiri bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju, penentu mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan mengucap perkataan yang benar. Sahabat da'i milenial dimanapun Anda berada, Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan baginya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk berubah wasiat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat mengerikan adalah lemah akhlak. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan sampai yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab syubabul yaum rijalul ghada, the young today is the leader tomorrow. Pemuda-pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu,
kita sebagai remaja dan pemuda. Mari kita sisingkan lengan baju, ikatkan tali pinggang, langkahkan kaki ke depan. Bekerja, bekerja, dan terus bekerja. Hadirin, dari uraian tersebut, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha wal hinayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.